Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan memberkati apa yang akan kita pelajari. Siapa yang bersedia untuk berdoa, memimpin? Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Persamaan linear dua variabel. Iya, itu akan kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan linear dua variabel, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan untuk mengingatkan kembali pelajaran kita yang kemarin. Yang pertama, boleh dicoret-coret bukunya. Jika kamu pergi berbelanja ke Indomaret yang di Tomok kan? Semua udah pernah dari situ kan? Atau ada yang belum pernah dari situ? Sudah semua. Jadi kau mau membeli alat-alat tulis. Di situ dibuat harga satu buah buku 1.500. Jadi karena kau berbaik hati, kau juga ingin memberikan buku itu sama adikmu dan sama kawanmu. Kau membeli 3 buku. Berapalah harga yang akan kamu bayar? Siapa yang bisa? Langsung diangkat tangannya. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke. 4.500. Ada yang berpendapat yang lain? Ada? Tidak ada. Benar atau salah? Benar. Pintar-pintar semua ya. Terus, kau juga disuruh guru matematikanya harus membeli roll. Roll ya. Harga sebuah roll panjang 30 cm itu harganya 7.000. Mahal karena itu roll terbuat dari besi. Karena kawanmu menitip samamu 4 orang. Jadi kau membeli 5 buah lah. Karena kawanmu menitip samamu 4 orang. Punyamu 1. Berarti kau membeli 5 buah. Berapa yang harus kau bayar? Berapa? 30. Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Siapa yang berbahasa lagi itu? Benar? Iya, benar. Itulah lanjutan pembelajaran kita sekarang. Kalau itu kan kita hanya masih membeli 1 opsen benda, 1 buku atau 1 penggaris. Jadi sekarang yang mau kita pelajari itu kan bagaimana kalau kita membeli 2 buku, 1 pensil dengan harga seperti ini, seperti itu. Itulah materi yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ya, ini. Kau perhatikan, inilah tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Monolog SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini nanti boleh kamu lihat, ini yang harus kau pahami, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kamu itu bisa membuat model matematika dari masalah sehari-hari. Sudah? Yang kedua, nih. Ya. Yang kedua, nih, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan
menjadi 4, ku buat kamera ciprit. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke. Ya. Sekarang kita perhatikan di depan. Nah, ini ada paket 13 nih di toko Istana. Membaca gambar ini udah tahu semua kan? Nih. Ini ada berapa di sini kaos? 2. Ini? 1. Jadi apa artinya ini ditambah ini hasilnya? Berarti artinya lihat ini baju ini sama kan? Berarti ada 2 baju yang sama ditambah 1 celana, harganya 165.000. Terus di sini ada kemeja 2 celana, harganya 250.000. Di sini ada 2 celana tambah 1 kaos, harganya 225.000. Di sini 1 kaos, 1 kemeja, 1 celana, harganya 190.000. Kalau ini dari atas ke bawah, ini kamu lihat ya. Kamu lihat. Bisa? Ini 1 kaos, 1 kemeja, ini 1 celana, harganya 225.000. Ini 1 kaos, 1 celana, 1 celana, harganya 260.000. Ini 3 harganya 345.000. Jadi anak-anak kami, kalau misalnya nanti kamu belanja nih, kamu mau beli 2 kaos ditambah 1 celana, harganya 165. Terus kamu mau beli 1 kaos, 2 celana, harganya 225.000. Bisa nggak kamu cari itu berapa harga 1 kaos? Berapa harga 1 celana? Kira-kira bisa? Ini kan udah diketahui, ada 2 kaos tambah 1 celana, harganya 165.000. Di sini 2 celana, ini celana yang sama ya, lihatlah kan, bentuknya juga sama, warnanya sama, kaosnya juga seperti itu. Berarti 2 celana tambah 1 kaos, harganya 225.000. Bisa nggak kita cari nanti berapakah harga 1 kaos, berapakah harga 1 celana? Bisa? Bisa? Menurutmu bisa? Itulah yang mau kita pelajari sekarang. Makanya tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu tadi, kau harus bisa membuat modelnya dulu, model matematika dari masalah sehari-hari. Apa tadi masalah sehari-harinya? Di situ dibuat harga 2 kaos tambah 1 celana berapa tadi? 225.000. Terus harga 1 kaos dengan 2 celana berapa tadi? 165.000. Jadi nanti bisa kita cari itu berapakah harga 1 celana atau berapa harga 1 kaos. Itulah. Tertarik nggak kau mempelajari itu? Tertarik? Tertarik. Oke. Siapa yang pernah di antara kalian pernah belanja seperti ini? Dia pernah belanja ke Indomaret. Kan ada di situ di cover satu box gitu, diikat dengan isolasi. Ada 2 sampo, 1 deterjen, harganya sekian gitu. Pernah kau belanja seperti itu? Pernah? Pernah nggak terpikir kau bagaimana? Berapa ya satu harganya deterjen ini atau harganya sampo ini? Pernah terpikir
lihat? Bisa. Coba kamu lihat. Kalau dia membeli ini harga 16.000, yang ini harganya 500. Kira-kira bisa nggak kamu perhatikan ini? Mana perbedaannya ini? Yang ini dengan yang ini. Apa yang berbeda? Ayamnya 2 di sini. Berarti di sini harga udah 2 ayam terhitung di sini kan? Sedangkan di sini 1 ayam. Terus ini 1 nasinya, ini 1 nasinya. Jadi dia dapat apa tadi dibilang? Ini dapatnya. Jadi sopring ini berbayar ke Heo? Tidak. Jadi dia hanya membeli ini aja dengan bayar 2.500, maka dia dapat 1. Itulah yang akan kita pelajari. Bagaimana mencari harga 1 ayam ini? Karena di sini boleh kamu lihat besar ayamnya ini sama, cuma ini ada 2. Saya bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ditanya apakah hubungan gambar ini dengan materi sisi persamaan dengan 2 variabel? Apalah hubungannya? Nur dulu. Katanya. Persamaan sistem persamaan linear 2 variabel berhubungan dengan gambar tersebut. Karena di situ kita akan mencari Harganya dan ada 2 di situ apa? Variabelnya yaitu nasi dan ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat. Kemarin ini udah ya. Jadi sistem persamaan linear itu ini hanya mengingatkan saja adalah suatu sistem persamaan linear dengan 2 variabelnya, 2 variabelnya. Kayak baju tadi itu kan variabelnya baju dengan celana. Terus ini tadi nasi dengan ayam. Ada 2 benda di situ yang digabungkan. Ada 2 variabelnya. Benda itu menjadi variabel. Terus selanjutnya ini kamu ingat ya, persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien persamaan itu adalah bilangan real. Ingat apa kemarin koefisien? Menandakan jumlah bendanya. Bisa ya? Kalau variabelnya baju, tadi ada 2 baju kan? Berarti koefisiennya berapa? 2. Ada 2 di situ baju. Variabelnya apa? Baju itu. Ngerti ya? Kemarin mudahnya itu. Bentuk umumnya juga ini udah kemarin, ini hanya mengingatkan saja ya. Terus cara menentukan himpunan penyelesaiannya ada di sini 4. Yang pertama dengan metode substitusi ini, yang kedua dengan metode eliminasi. Inilah yang akan kita pelajari sekarang. Sebelumnya ini sudah, baru nanti metode eliminasi atau penggabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Yang keempat itu metode grafik. Oke, yang pertama ini metode eliminasi. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Jangan ragu-ragu lagi kau yang kemarin soal-soal itu. Ini yang harusnya pun udah harus kau tahu sebenarnya. Tapi karena metodenya dibagi 4 tadi, sekarang yang kita pelajari adalah metode eliminasi. Jadi metode eliminasi itu seperti apa? Siapa pernah mendengar Indonesian Idol? Ada ajang perlombaan Indonesian Idol. Siapa? Ya? Di situ perlombaan apa di situ? Bernyanyi kan? Terus kan ada si itu dieliminasi. Apa artinya dieliminasi di situ? Dikeluarkan, disuruh pulang kan gitu. Dia tidak ikut lagi untuk mengikuti lomba ke tahap selanjutnya. Ya kan gitu. Itulah eliminasi. Jadi bagaimana dengan pengertian eliminasi di sekarang ini? Ada pertanyaan eliminasi teh? Iya, sama seperti itu. Jadi nanti caranya bagaimana metode eliminasi itu pengertiannya, kita hilangkan dulu salah satu variabelnya. Hilangkan salah satu variabelnya. Tadi kan kita tahu apa itu variabel kan? Nah, bagaimana
sama. Guys membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga Rp11.000. 11.200. Sedangkan Zara membeli 14 pensil dan 2 penghapus seharga Rp18.200. Berapakah harga 1 pensil dan 1 penghapus? Oke, udah mengerti? Udah bisa disimak ini apa yang terjadi di sini, kejadian apa? Berarti si Pais dan si Rara membeli pensil dan penghapus, harus kau ingat ya, di toko yang sama. Si Pais membeli 7 pensil, 4 penghapus, harganya 11.200, sedangkan si Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus seharga 18.200. Berapakah harga 1 pensil dan 1 penghapus? Jadi inilah yang tadi itu. Bagaimana cara mengerjakannya itu? Kita perhatikanlah. Yang pertama-tama, ingat dimisalkan X itu adalah pensil, terus Y itu adalah penghapus. Jadi tadi si Rara itu, si Pais itu membeli berapa? 7. Pensil tadi dimisalkan apa? X. Maka 7 pensil berubah menjadi 7X. 7 itu apa namanya? Koefisien jumlah barangnya 7. Nama barangnya tadi pensil. Oke? Dan ini berubah menjadi tambah. Jadi ingat ya, cara mengubah ini ke dalam model matematika harus pemisalan yang tadi itu. Nih, kita lihat ya. Jadi si Pais membeli 7 pensil, itu nanti dibuat menjadi 7X ditambah 4Y sama dengan 11.200. Terus 14X. Si Rara tadi ini kan? Terus ingat langkah-langkah menyelesaikan eliminasi tadi. Langkah yang pertama, kalau kita mengeliminasi Y, berarti kita dapat apa? X. Ingat itu ya. Kalau hilang nanti si Y, berarti kita mencari atau mendapatkan nilai dari X. Nih, caranya bagaimana? Kamu lihatlah. Nih, dituliskan kembali. Ini. Kenapa bisa ya dikali 2 dikali 1? Kenapa? Karena syarat dari mengeliminasi koefisiennya harus sama. Ini koefisien X di sini berapa? 7 kan? Di sini koefisien X 14. Bagaimana caranya supaya koefisien X ini sama? Kau carilah KPK 7 dan 14. Berapa KPK 7 dan 14? Berapa? 14 kan? Ya kan? Maka 7 ini dikali 2, 14 ini dikali 1. Jadi semua ini nanti dikali 2, semua ini.
harga sebuah pensil adalah 1.200 dan harga satu buah penghapus adalah 100. Oke, supaya lebih mantap pengertianmu, bagaimana caranya kau tadi untuk bisa memenuhi tujuan pembelajaran kita. Sekarang ibu bagikanlah samamu LKPD. Di situ ada caranya supaya kau bisa menghasilkan himpunan penyelesaian suatu persamaan linear dua variabel dengan metode apa tadi? Eliminasi. Ini kelompok ini saya kasihkan. Nanti langsung bekerja sama ya. Ini LKPD-nya. Ada juga itu bahannya di situ. Bahan pembelajaran kita hari ini. Ada yang dua bahannya. Oke, sekarang ayo ibu kasih waktunya, cara mengerjakannya sudah ada langkah-langkahnya di situ. Kita kasih waktunya 20 menit saja ya. Setiap kelompok harus berpartisipasi karena kan penilaiannya nanti dari sini juga akan ibu nilai. Berpartisipasi memberikan kontribusinya. Kontribusi. Oke, dilihat bahannya. Dilihat. Kerjasama kalian, kerjasama. Ada di situ langkah-langkah mengerjakannya kan? Lihat. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, lihat di situ yang pertama, koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama. Jadi kan ditentukan dulu koefisien variabelnya itu apa. Terus nanti dia variabel apa? Kau buat.
siapa nanti yang lihat aktif? Udah siap? Bagaimana Nur? Udah siap Nur?
Ya. Kami Ini membeli juga boleh dilihat ya, bagi yang tidak punya ini ya, boleh dilihat ya. Kami membeli kertas Asturo 1, spidol warna 3, harga yang dibayarkan 23.000. Jika Rani ingin membeli kertas Asturo dan spidol warna di toko yang sama, berapakah harga satu kertas Asturo dan satu spidol warna? Langkah pertama, kami menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal terlebih dahulu. Informasi yang diketahui: banyaknya kertas Asturo yang dibeli Rahma 2, banyak spidol warna yang dibeli Rahma 2, harga yang harus dibayarkan Rahma 26.000. Banyak kertas Asturo yang dibeli Rahmi 1, banyak spidol warna yang dibeli Rahmi 3, harga yang harus dibayarkan Rahmi 23.000. Informasi yang ditanya: berapa harga satu kertas Asturo dan satu spidol warna? Langkah kedua, kami memisahkan informasi yang belum diketahui dan menuliskan model matematika berdasarkan data yang ada pada masalah. Misal, harga satu kertas Asturo sama dengan X dan harga satu spidol warna sama dengan Y. Kami menentukan model matematikanya seperti berikut: 2X tambah 2Y sama dengan 26, atau dalam Rp1.000 persamaan 1. X tambah 3Y sama dengan 23 dalam satuan Rp1.000, yaitu persamaan 2. Langkah ketiga, kami menyelesaikan dari kedua sistem untuk menemukan harga satu kertas Asturo dan satu spidol warna menggunakan metode eliminasi. 2X tambah 2Y sama dengan 26, X tambah 3Y sama dengan 23. Karena koefisien dari variabel X belum sama, maka harus dikalikan dengan konstanta. 2X tambah 2Y sama dengan 26 dikali 1. X tambah 3Y sama dengan 23 dikali 2. Kami mencari KPK-nya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 26, 2X tambah 6Y sama dengan 46. Kami menggunakan pengurangan. 2X dikurang 2X sama dengan 0, dan 2Y dikurang 6Y sama dengan minus 4Y. 26 dikurang 46 sama dengan minus 20. Jadi minus 4Y sama dengan minus 20. Kami membagikannya sama-sama dengan dibagi 4. Y sama dengan negatif 20 per negatif 4. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 5. Mencari Berarti berapa harga satu kertasnya dan satu pensil spidol warnanya? spidol warna, berapa harganya? Spidol warnanya kami membuat 2X tambah 2Y sama dengan 26, itu sama-sama dikali 3, dan X tambah 3Y sama dengan 23 sama-sama dikali 2. Jadi 6X tambah 6Y sama dengan 78, dan 2X tambah 6Y sama dengan 46. Kami mengeliminasi dengan pengurangan. 6X kurang 2X sama dengan 4X, dan 6Y dikurang 6Y sama dengan 0. 78 dikurang 46 sama dengan 32. Jadi 4X sama dengan 32. Kami sama-sama membagi 4. X sama dengan 32 per
silakan untuk kelompok-kelompok yang lain, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Sudah sesuaikah yang mereka paparkan tadi dengan apa yang kalian kerjakan? Kalau ada perbedaannya, boleh saling berbagi kita. Ayo, kelompok 3 sudah pas? Coba kasih tanggapannya. Sudah pas atau menurut kami seperti ini gitu? Sudah? Sesuai dengan apa yang sudah kerjakan? Berapa tadi harga kertas kosturo itu sama kalian? 8.000 dan harga spidol berwarna? Berapa tadi? Benar. Sesuai dengan orang itu? Oke, berarti karena mereka tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mereka sesuai katanya dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh kelompok 1. Kelompok 3 sama. Bagaimana dengan kelompok 5? Sama? Sama. Bagaimana kelompok 2? Nur? Macam mana? Berapa tadi harga satu kertas kusturo itu? Kusturonya berapa? Kalian dapat berapa? 8.000, sedangkan spidol berwarna? Nah, ada yang kelompok yang lain yang berbeda? Ada? Tidak? Semua mendapat hasil harga kertas berapa? 8.000 rupiah, sedangkan harga pensil warna 5.000 rupiah. Berarti semua kelompok sudah berhasil mengerjakannya ya. Kita kasih dulu aplaus. Oke, kami persilakan untuk kelompok 1 supaya duduk kembali. Untuk masalah yang kedua, ada yang udah siap? Mana coba Ini udah campur itu. tiga sini tiga lagi.
Plastik kopi yang dibutuhkan untuk membuat satu dompet. Ini juga bisa. Tiga tambah satu. 3x. Oh itu pas besok yang ada selesai. Oke, untuk permasalahan yang kedua, silakan kelompok 2 yang maju, yang lain diperhatikan. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Perhatikan yang lain. Maju kalian. Ayo silakan perkenalkan dulu. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Langkah pertama, informasi yang diketahui adalah banyak dompet yang diberi Bu Ana sama dengan 3. Banyak tempat pensil yang diberi Bu Ana sama dengan 1. Plastik kopi yang dibutuhkan Bu Ana 700. Banyak dompet yang diberi Bu Ani sama dengan 2. Banyak tempat pensil yang diberi Bu Ani sama dengan 3. Plastik kopi yang dibutuhkan Bu Ani adalah 700. Di sini informasi yang ditanya adalah harga penjualan satu dompet dan satu tempat pensil. Langkah kedua, misalkan banyak plastik kopi yang dibutuhkan untuk membuat satu dompet sama dengan 700. Banyak plastik kopi yang dibutuhkan untuk membuat tempat pensil sama dengan 700. Memodelkan kalimat matematika. 3x tambah 1y sama dengan 700. 2x tambah 3y sama dengan 700. Langkah ketiga adalah mengeliminasi variabel x untuk memperoleh nilai y. Lihat apakah koefisien x dari persamaan 1 dan 2 sudah sama atau belum. Jika belum, kalikan kedua persamaan dengan konstanta agar koefisien dari variabel x sama. Jawab. 3x tambah 1y sama dengan 700. 2x tambah 3y sama dengan 700. Apakah kedua persamaan yang kalian tulis perlu dikalikan dengan
konstanta. Jika perlu, tuliskan prosesnya di sini. 3x tambah 1y sama dengan 700. 2x tambah 3y sama dengan 700. KPK 3 dan 2 adalah 6. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6x tambah 2y sama dengan 1400. 6x tambah 9y sama dengan 1400. 6x dikurang 6x sama dengan 0. 2y dikurang 9x, 9y sama dengan minus 7. 1400 dikurang 1400 sama dengan 0. Minus 7 sama dengan 0. Y sama dengan 0 bagi minus 7. Y sama dengan minus 7. Mengeliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X. Lihat apakah koefisien Y dari persamaan 1 dan 2 sudah sama atau belum. Jika belum, kalikan kedua persamaan dengan konstanta agar koefisien dari variabel Y sama. Jawab. 3x tambah 1y sama dengan 700. 2x tambah 3y sama dengan 700. Apakah kedua persamaan yang kalian tulis perlu dikalikan dengan konstanta? Jika perlu, tuliskan prosesnya di sini. 3x tambah 1y, 2x tambah 3y sama dengan 700. Untuk mencari KPK-nya dari 3 dan 1 dan 3 adalah 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. 9x tambah 3 sama dengan 21.000. 2x tambah 3 sama dengan 700. 3y dikurang 3y sama dengan 0. 9x dikurang 2 sama dengan 7x. Berarti 7x tambah 0 sama dengan 14.000. 7x sama dengan 14.000. 7x sama dengan 14.000 bagi 7x. X sama dengan 2. Langkah keempat. Hasil yang diperoleh adalah X sama dengan 2.000, Y sama dengan 7.000. Jadi harga satu dompet adalah 2.000, harga satu dompet pensil adalah 7.000. Menyimpulkan, berdasarkan nilai X dan Y yang telah kalian peroleh, maka produk manakah yang paling banyak membutuhkan limbah plastik kopi? Jawab. 4 pensil sebanyak 7.000 limbah plastik kopi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Coba dulu dikasih masukan atau ada perbedaan punya mereka dengan yang kalian kerjakan. Tapi sebelumnya kita kasih dulu applause untuk kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok 5 dulu, 4 yang memberikan Bu atau sepertinya punya mereka ada tadi saya dengar gitu. Boleh dikasih masukan. Masih kurang sama dengan punya kami, boleh seperti itu. Di seperti ini tadi ada sedikit perbedaan. Ayo. Ayo, silakan. Berikan aja. Berikan, jangan malu-malu. Ingat ya, penilaian kita pada aktivitas kelompok itu penilaiannya juga ada. Tadi kalian apa tadi? X, misalkan X itu apa? X itu sama dengan dompet. Y sama dengan pensil. Katanya Y sama dengan dompet, X. Dibaca sekali lagi soalnya, biar tidak keliru dalam
Delta. Tadi di situ Bu Ana dan Bu Ani membuat produk daur ulang dari sampah plastik bekas kopi. Barang yang diproduksi adalah dompet. Jadi nanti hasil produksi dompet dan tempat pensil. Apa yang membuat dompet itu dan tempat pensil itu? Apa? Apa? Ya, sampah plastik. Plastik bekas kopi. Terus di situ ada dibuat Bu Ani membuat 3 dompet dan 1 pensil. Berapa limbah plastik kopi yang dibutuhkan? 700. Terus kalau Bu Ani dia membuat apa?
ubahlah ke dalam model matematika. Sama seperti tadi itu. Harga 2 pensil gitu. Harga kertas Kustoro dan pulpen berwarna harganya segini kan? Sudah bisa membuat ke dalam model kan? Sudah. Bagaimana? Sudah bisa nggak mencari berapa harga satu pulpen berwarna? Atau bagaimana produk mana yang paling banyak membutuhkan plastik limbah kopi? Kan gitu tadi kan? Nah, sudah bisa mengerjakan soal yang sama seperti itu nanti? Sudah? Sudah. Itulah namanya sistem persamaan linear dua variabel dengan mencari himpunan penyelesaiannya dengan metode eliminasi. Bagaimana tadi tahap-tahapan metode eliminasi itu? Yang pertama, jika ingin mencari variabel X, maka yang kau eliminasi adalah variabel Y. Jika ingin mencari variabel Y, maka yang kau eliminasi adalah variabel X. Bagaimana tadi cara mengeliminasi itu? Dengan melihat koefisiennya kan? Ya kan? Koefisiennya bagaimana tadi dibilang? Harus sama. Kalau tidak sama, kita apakan? Kita cari KPK supaya dia sama. Bisa ya? Baru yang ketiga dengan menggunakan operasi hitung bagi. Operasi hitung apa? Tambah atau kurang. Jangan lupa yang tadi di bahanmu itu kan ada 3 langkah-langkahnya. Sudah? Sudah? Oke. Terus untuk bahan refleksi, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi kita ini? Bagaimana? Senang atau berduka karena saya tidak tahu apa-apa gitu kan? Yang senang angkat tangannya. Oke, terima kasih ya. Terus, apakah hal terpenting yang kalian pelajari pada bab ini yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Apalah manfaat yang kita pelajari ini tadi dalam kehidupanmu sehari-hari? Apa? Dalam kehidupan sehari-hari bisa menentukan harga barang jika kita sebagai pembeli dan penjual. Kata orang kelompok 1, supaya nanti dalam kehidupan hari-hari itu saya bisa menentukan harga barang. Kalau saya sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Ada yang lain? Terus, apakah sikap tertentu yang kalian kembangkan dalam bab ini? Sikap apa yang kalian kembangkan? Percaya diri, bagus itu percaya diri. Tadi dia sudah maju ke depan. Sikap yang lain? Kerjasama, karena di dalam satu kelompok kita harus bekerja sama supaya mendapat tujuan, ya kan? Apa lagi? Menghargai. Terus apa lagi? Berpikir kritis. Itu nanti kan memudahkan kau untuk mengambil kesimpulan. Bisa? Bisa, ingat itu ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup. Ingat apa yang perlu diingat? Bagaimana tadi cara membuat model matematika dari kehidupan sehari-hari itu bisa kamu angkat ke dalam model matematika. Bisa ya? Yang kedua, kau dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Ingat, eliminasi menghilangkan. Ada tadi 3 tahapan eliminasi. Yang pertama, koefisiennya harus sama. Kalau koefisiennya belum sama, harus kau samakan dengan mencari KPK. Yang kedua, setelah dapat dia, baru kau apakan? Menghilangkan itu dengan cara
Andi dan anak-anak kami yang belum banyak terlibat. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan semakin terlibat lagi.